وآله وصحبه أزواجه وذريته وأنصاره وأسلافه وآبائنا وأمهاتنا وجداتنا ومشايخنا ومن انتسب إلينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات اللهم اغفر لهم وارحمهم وأجر علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونبواتهم في الدين والدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala ila yaumil amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dalam kesempatan barokah ini di siang hari setelah kita melaksanakan sholat zuhur berjamaah, kita kembali berkumpul di tempat yang penuh dengan kemuliaan, dengan niat kita menambahkan kekuatan iman dan Islam kita di dalam mengisi hari-hari kita, sehingga mudah-mudahan ini menjadi pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan juga mudah-mudahan ini menjadi sumber syiar sehingga senantiasa kita mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabatnya hingga akhir zaman. Jamaah yang dimuliakan Allah, kembali kita lanjutkan kajian tauhid kita di siang hari ini dengan tema fungsi dan guna daripada iman dan Islam kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hakikat yang mengarahkan iman dan Islam kita itu kepada Allah Subhanahu wa taala, yang memang dibawa oleh junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang nanti ini akan menjadi pondasi di dalam kehidupan dunia ini yang penuh dengan ujian. Karena tanpa pondasi iman dan Islam, orang yang terpelajar pun, orang yang berpangkat pun, orang yang tidak memiliki pangkat atau terpelajar pun, dia akan senantiasa goyah dalam kehidupan ini. Dia akan rapuh sebagai seorang manusia. Yang memang Allah sudah gariskan dalam kehidupan ini bahwa manusia itu merupakan khalifah. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Allah berkata kepada para malaikat bahwa aku akan menciptakan khalifah di muka bumi ini. Tapi lihat apa kata malaikat, ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikut dima wa nahnu nusabbihu wa nuqaddisu lak. Wahai Allah, ini pertanyaan begini bukan pertanyaan ingkar, ini pertanyaan pengen tahu. Jadi
malaikat bertanya begini kepada Allah, bukan ingkar, hati-hati. Ini pertanyaan pengen tahu. Ya Allah, ntar tuh, jadi artinya begitu. Kalau engkau ciptakan khalifah yang namanya manusia, nanti mereka itu akan senantiasa menumpahkan darah. Mereka akan berbuat kerusakan. Sementara engkau telah ciptakan kami para malaikat ini yang senantiasa bertasbih padamu dan senantiasa mensucikanmu. Ini kata malaikat. Tapi apa kata Allah? Inni a'lamu wa antum la ta'lamun. Malaikat, udah turut aja, nurut aja. Engkau kan tugasnya kan ibadun mukramun la ya'sunallah. Engkau apa yang aku perintah, engkau nurut, udah. Tenang aja, laksanakan perintah inti sesuai apa yang aku ciptakan. Nah, sementara kita manusia kan, apa yang menyebabkan kita ini layak dan pantas menjadi khalifah? Apa? Coba. Tanpa ada iman, tanpa ada Islam, kategori khalifah pada diri kita itu bisa hilang. Akhirnya benar kata malaikat, kerjaan manusianya ifsad, merusak. Kerjaan malaikat, kerjaan manusia hanya sakut dima, menumpahkan darah. Ya, itulah gambaran orang-orang yang lemah imannya dan lemah Islam. Nah, makanya iman Islam ini akan menjadi pondasi. Di sini dikatakan fi bayani haqiqatil imani wa haqiqatil Islam. I'lam annal iman alladzi kalafa Allah ta'ala bihi ibadah wa ja'ala jazaahu dukhulal jannah wan najata minan nari huwa. Ketahuilah, sesungguhnya iman yang Allah sudah paksakan adanya iman ini di dada setiap hambanya, nggak terlepas itu siapapun. Selama dia manusia, ya dia hambanya Allah. Selama dia manusia, dia hambanya Allah. Ketika sudah beriman dengan Allah, balasannya adalah surga. Ketika beriman dengan Allah, percaya dengan Allah, yakin dengan Allah, balasannya surga. Masuk ke dalam surga. Dan apalagi Allah akan selamatkan dirinya terjauh dari api neraka. Ini gambaran kita sekarang ini tentang surga dan neraka itu sudah ada apa belum sebenarnya sih? Sehingga kok entar-entar surga, entar-entar neraka, entar-entar surga, entar-entar neraka. Sebenarnya surga dan neraka itu penciptaannya sudah ada, cuma kita belum sempat menikmati. Kita belum sempat karenanya ketika Nabi Allah Adam alaihissalam diturunkan dari surga, itu surga beneran, bukan surga hoak. Nabi Allah Adam itu memang udah di surga. Jadi ketika dari semenjak Nabi Allah Adam, kata-kata surga neraka itu ada sampai di zaman kita ini di 2023, itu surga neraka memang sudah ada. Bukan belum ada, surga neraka itu sudah ada. Cuma kunci masuknya itu yang mesti dilewatin. Kunci masuknya itu yang mesti dilewatin. Selama kita hidup di dunia seperti ini, ya kehidupan kita di alam dunia. Tapi ketika kita sudah berpindah dari alam dunia, alam barzah, alam akhirat, di saat itu tampilan surga dan neraka baru ada. Nah, ini nih yang dipaksa sama Allah. Ini yang dipaksa. Apaan hakikat iman sebagai pondasi? Tasdiqu Sayyidina Muhammad Rasulullah SAW bima ulima maji'uhu bihid darurah.
Islam itu tidak ujuk-ujuk dibawa oleh malaikat Jibril yang berbicara alaihissalam kepada kita, tidak. Karena yang berjalan di bumi ini manusia, makanya Allah utus juga seorang manusia menjadi Rasul pembawa risalah Allah. Anda yang berjalan di bumi ini para malaikat, pastinya yang akan diutus juga sebagai Rasul siapa? Malaikat. Karena manusia, ya utusan Allah juga Karena itu apa hakikat iman? Tasdiku, meyakini, membenarkan Sayyidina Muhammad SAW Rasulullah. Terus bima ulima majibuhu bihi bid-darurah. Kan sudah diketahui mauliduhu bi Makkah wa hijratuhu bil Madinah wa sultanuhu bis Syam. Nabi kita Muhammad SAW tempat kelahirannya di Mekah, tempat hijrahnya di Madinah, dan kelak akan timbul puncak kemuliaannya nanti di negeri Syam. Sudah diketahui di tahun 1440 berapa sekarang? 5 Hijriah. Nggak ada yang nggak mengakui bahwa Nabi Muhammad itu utusan Allah. Sudah berarti benar. Wa ulima maji'uhu bi yakinan ma'al iz'anil galbi lizalik. Ini yang berat. Ya, kita tahu Nabi Muhammad adalah Nabi, tapi dengan apa yang dibawa, dirisalahkan oleh Allah, oleh Nabi kita Muhammad SAW, itu kita ini nunduk, nurut, taat, patuh apa tidak? Nah itu, di sini iman bermain. Ketika kita melihat ada uang 100.000 di jalanan, pertanyaannya, ambil jangan? Pertanyaannya, ambil jangan? Ya kalau secara tebak-tebakan ambil. Padahal kita tahu itu uang nanti yang punya pasti nyariin. Itu orang yang merasa uangnya jatuh pasti nanti nyariin. Kalau kita merasa yakin bahwa Allah dibilang dengan tadi Nabi kita Muhammad, kita yakini dengan apa yang dibawa. Kita nih orang yang merasa bahwa Allah itu mengawasi kita, sebagaimana Nabi Muhammad menghabarkan bahwa Allah itu sami'un, basirun, alimun, mutakalimun. Allah itu maha mendengar, Allah itu maha melihat, Allah itu maha berkata-kata. Nah ketika kita mengetahui Allah melihat, itu kan bukan duit anak. Kalau anak ambil kan orang yang kehilangan pasti nyari. Adalah anak sih nggak berani ambil. Kita nggak ngambil, orang di belakang kita ngambil, tanggung jawab dia. Kita nggak ngambil, orang di belakang kita ngambil, tanggung jawab dia. Tapi kita karena meyakini bahwa Allah maha melihat, kita nggak berani. Allah maha mengetahui itu haram, kita nggak berani. Allah mengetahui bahwa itu dilarang, kita nggak berani. Allah mengetahui bahwa itu diperintah oleh Allah untuk dilaksanakan, kita laksanakan, kita kerjakan, kita perbuat. Itu maksudnya al-iz'anul qalbi. Hati kita nunduk ketika kita bilang tidak ada Tuhan kecuali Allah. Hati kita juga iya. Hati kita juga iya. Wadzalika misal imani billahi ta'ala. Makanya di sini diumpamain apa sih yang mesti kita kuatin pondasi kita? Yang pertama, percaya, yakin Allah itu mengetahui apapun perbuatan kita, baik terang-terangan atau sembunyi. Ada orang, nggak ada orang, Allah tahu. Terus wa malaikatihi, Allah punya hamba lain yang namanya para malaikat.
Allah punya makhluk lain namanya malaikat. Kita percaya. Terus wa kutubi, kitab-kitab sucinya. Iya, sebelum Nabi Muhammad ada kitab suci, ada yang namanya Suhuf, ada yang namanya Taurat, ada yang namanya Zabur, ada yang namanya Injil, ada yang namanya Al-Qur. Itu kitab-kitab suci. Artinya Al-Quran itu kitab yang paling belakangan adanya. Makanya kita beriman. Kita beriman. Wa rusulihi, dan rasul-rasulnya. Dan rasul, hanya Allah katakan amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin mir rusulih wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaika masir. Amana rasulu bima, Nabi kita Muhammad saja beriman. Jarak antara Nabi kita Muhammad dan Nabi Allah Adam itu bukannya dekat, jauh banget. Tapi Nabi kita Muhammad SAW beriman itu. Unzila ilaihi min rabbih, dengan apa-apa yang Allah turunkan, perintahkan dengannya. Terus wal mu'minun, kita disamakan. Ketika Rasulullah SAW, Nabi kita Muhammad SAW beriman, kita nih al-mu'minun, kita nih wajib beriman. Wajib beriman. Nah, ini yang disebut tasdiqu Sayyidina Muhammad Rasulullah. Ini yang dimaksud. Kalau ini sudah ada di diri kita, kalau ini sudah tertancap di dada kita, insya Allah akan timbul rasa takut kepada Allah, akan timbul ar-raja, harapan kepada Allah, dan akan senantiasa melaksanakan perintah Allah tuh enak, nggak ada beban, nggak ada rasa berat. Bahkan kalau kita belum mendatangkan perintah Allah, kayak ada sesuatu yang ngeganjel, ada sesuatu yang kurang, ada sesuatu yang rasanya itu apaan yang belum dikerjain. Oh, sholat, astagfirullahaladzim, belum sholat isya. Nah, rasa itu adalah rasa cipratan dari cahaya Allah Subhanahu wa ta'ala pada diri kita seorang muslim, pada diri kita seorang mukmin. Ayyuhal ikhwan rahimakumullah. Tadi iman, sekarang Islam. Tadi iman, sekarang Islam. Jadi kalau iman itu adalah nuansanya itu nuansa hati. Iman itu nuansanya itu anul qalbi. Nuansanya hati. Iman itu nuansanya hati. Hati ini nggak bisa. Apa ya bahasanya? Lautan bisa diukur, hati orang siapa tahu. Hati ini yang tahu hanya yang punya badan. Hati ini yang tahu hanya yang punya diri. Baik, suka, seneng, dia yang tahu. Benci, marah, kesel, dia juga yang tahu. Makanya iman mainnya di hati. Iman mainnya di hati. Yang tahu ya kita sendiri, si pemilik hati. Kita sendiri. Orang lain nggak bisa nebak hati-hati orang, nggak bisa. Bahkan sama orang terdekat kita saja, itu juga kita nggak bisa main tebak-tebakan hati, sekalipun sudah jadi dekat sama kita. Makanya iman itu mainnya di hati. Dia ada hanya pada rasa khaufun war-raja, takut dan harapan. Nah, kalau Islam wal khudu wal inqiyad batinan wa zahiran lima ja'a bihi Rasul alaihi salatu wasallam. Nah, kalau Islam adalah itu menerima.
wal inqiyad, dan terikat secara zahir dan batin, secara batin dan zahir dengan apa yang sudah disampaikan oleh Rasulullah SAW. Dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Ya. Itu kalau Islam. Kalau tadi iman, kalau ini Islam. Ya. Terus apa itu yang dimaksud dengan Islam? An-nutqu bi syahadatain, mengucap dua kalimat syahadat. Iya, kita sesama manusia. Tapi kapan orang itu dianggap beriman kepada Allah? Kalau sudah mengucap dua kalimat syahadat. Nah, kalau tadi kan iman itu sesuatu yang hati. Tapi kalau Islam zahir dan batin. Makanya bersyahadat itu harus dengan lidah. Bagi orang yang normal, dia harus bisa mengucapkan. Yang tidak normal, nggak masalah, kita terima. Yang kedua, habis syahadat apa? Sholat. Sholat. Bahkan dalam salah satu hadis, yang membedakan orang muslim dan orang kafir adalah sholat. Karena hanya dengan mengucapkan dua kalimat syahadat tanpa sholat, pengakuan syahadatnya itu belum sempurna. Bahkan banyak hadis-hadis Nabi yang mengatakan, oh iya, dia bersyahadat, tapi dia nggak sholat, kafir kata Nabi. Oh, dia bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, tapi nggak sholat. Tapi enggak, kata Nabi apa? Faqad waradat tasrihu bi anna man taraka shalah faqad kafar. Banyak hadis-hadis Nabi yang menjelaskan bahwa orang yang tidak sholat, orang itu terus syahadatnya enggak laku. Habis sholat, puasa. Yang sehat, yang sudah balik, yang bukan dalam perjalanan, yang tidak ada sakit, puasa di setiap bulan Ramadan. Ini yang wajib. Sholat juga yang wajib, subuh sampai isya, itu yang wajib. Itu aja yang wajib. Puasa juga Ramadan doang, itu yang wajib. Zakat, kalau ada penghasilan. Orang yang tidak mampu mengeluarkan zakat fitrah saja nggak dipaksakan oleh agama untuk mengeluarkan zakat fitrah. Malah orang tersebut mendapatkan dia menjadi mustahik, bukan jadi muzaki. Dia menjadi mustahik. Yang terakhir haji, bagi yang mampu. Seorang sahabat pernah bertanya kepada Nabi kita Muhammad SAW, ya Rasul, saya orang muslim yang datang dari jauh-jauh. Ya, ada apa kata Nabi? Saya beriman dengan Allah, saya percaya dengan utusan Allah. Terus saya mau nanya, andai saya hanya sholat fardu doang, subuh sampai isya, andai saya puasa Ramadan doang, saya nggak puasa Senin Kamis, nggak puasa Tarwiyah, puasa Asyura, enggak. Saya nggak puasa Al-Bid, saya nggak puasa Ayam Masud, enggak. Saya puasa Ramadan doang. Terus saya zakat fitrah doang. Kalau saya punya onta, ada zakatnya saya keluarin. Kalau saya nggak punya, saya nggak keluarin. Terus ya kalau haji saya bagi saya yang mampu. Kalau saya nggak mampu, saya nggak bisa berangkat haji. Andai saya mengerjakan ini doang ya Rasul, apakah saya masuk dalam surga Allah? Apa kata Nabi kita Muhammad? Ya fulan, andai engkau terus dalam keadaan begini, engkau akan masuk surga. Engkau akan masuk. Jadi enggak nambahin apa-apa. Hanya sholat fardu doang, hanya puasa Ramadan doang, hanya zakat kalau ada doang, kalau haji bagi yang mampu doang. Kalau kita mengerjakan ini doang, masuk ke dalam surganya Allah. Masuk ke dalam. Nah, karena itu
Inilah hakikat iman Islam yang ada pada diri kita. Kalau kita bisa melaksanakan ini dengan sebaik-baiknya, melaksanakan ini dengan seikhlas-ikhlasnya, melaksanakan ini dipenuhi dengan rasa ketawaduan, kerasa huduan, kita tahu ini paksaan, tapi kita tahu ini perintah Tuhan. Kita tahu itu haram, tapi Allah bilang jangan kerjakan. Kita tahu itu difardukan. Badan kita dalam keadaan capek, sakit, tapi ini fardu dari Allah, kita wajib mengerjakan. Kalau ini sudah tercipta pada badan kita, sistem iman Islam sudah connecting dengan akal dan hati kita, ketahuilah hakikat iman dan Islam sudah ada pada diri kita. Inilah yang disebut dengan al-mu'minul kamil, al-muslimul kamil. Mudah-mudahan Allah berikan kita hidayah taufik, Allah berikan kita manfaat yang barokah dan disahkan dan panjangkan umur kita, dan mudah-mudahan kita dapat melaksanakan ilmu yang kita pelajari dengan semuanya itu membawa kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jazakumullah khairan katsiran kepada guru kita yang sudah menyampaikan ilmunya. Mudah-mudahan apa yang kita dapat pada hari ini jadi ilmu yang barokah buat kita semua. Sebelum kajian ini ditutup dengan doa, mungkin ada pertanyaan dari jemaah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait tauhid Pak Ustadz ya, kadang-kadang kan kita tiap hari dihadapkan dengan ya, berinteraksi di kantor, di rumah, atau di jalan ya. Ya. Itu kan kadang-kadang kita masih suka tergoda gitu Pak Ustadz ya. Nah, kaitannya dengan tauhid ini sendiri gimana Pak? Ya sebagai manusia biasa kan ya ada aja godaan gitu, sehingga kadang-kadang kita masuk ke dalamnya gitu. Ini aja kami tanyakan Pak Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih atas pertanyaannya. Ini pertanyaan normal. Ini pertanyaan siapapun juga bisa tergoda kalau kata tergoda. Makanya tadi kan ada bentengan bahwa ini haram, alladzi haramallah. Ini halal, alladzi ahalallah. Kalau bahasa tergoda itu kan memang zuyyina linnasi hubbus syahawat. Karena manusia itu diciptakan dari Allah dengan unsur-unsur syahwat, hawa, nafsu. Tapi manusia juga kan diberikan akal dan hati. Ketika tergoda, semua tergoda. Tapi mana miliknya? Mana miliknya? Ketika kita tahu ini milik kita, itu bukan tergoda. Itu namanya halal atau thayyibah. Makanya ada salah satu lafaz yang itu jadi doa. Mau nggak anda ajarin? Ini doanya begini: Allahu ma'i, Allahu syahidi, Allahu hadiri, Allah qaribun minni. Allahu ma'i, Allah bersamaku. Allah bersamaku. Allahu ma'i, Allahu syahidi, Allah selalu ngawasin aku, nyaksin aku. Allahu hadiri, hatiku terdekat selalu dengan Allah. Allah gharibu minni, Allah aqrabu ilaika min hablil warid. Allah lebih dekat dengan diri kita daripada urat. Jadi kalau tergodanya nggak apa-apa, jangan dihilangkan. Tapi bukan milik kita, jangan. Tergodanya nggak masalah. Al-ulalak wasani alaik, kata Nabi kita Muhammad. Yang pertama itu buat kita, artinya dikasih sama Allah. Tapi yang kedua haram. Jadi kalau melihat yang tergoda jangan ngedip. Sebab kalau ngedip udah jadi haram. Kalau kita ngelihat tergoda, udah mulai kayak begini. Ngedip aja, dia melengsong. Jadi anda rasa itu manusiawi banget. Yang penting kalau bukan milik kita, ya jangan diapa-apain. Tergoda biasa, baik dalam hal apa, normal, bagus tuh pertanyaan. Jadi nggak jadi dosa ya, selama tidak dikerjakan. Tapi kalau dikerjakan, baru man hamma bisa yatin falam ya'mala falahu
ajar hasanah. Kalau orang yang pengen berbuat salah tapi dia nggak dikerjain, itu malah dapat pahala. Tapi siapa orang yang menhamma bihasanatin fa'amilah falahu asyru hasanah. Orang yang mengerjakan ada dalam hatinya keletak kebaikan terus dikerjain, itu pahalanya 10. Jadi tergoda itu manusiawi, yang penting kita tahu bukan milik kita, jangan diterusin. Gimana? Allahu ma'i, Allahu syahidi, Allahu hadiri, Allahu ghoribu minni. Bismillah. Insya Allah jalan mana aja, ke hutan ke laut ke aman. Ya. Ya, baik. Ada yang mau tanya lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, Bapak yang lain. Saya ada 2 pertanyaan Pak, singkat saja. Satu, yang tadi Pak Ustaz mengatakan bahwa kalau kita melakukan ibadah ya, sholat wajib, kemudian zakat, haji jika mampu, yang ingin saya tanyakan itu begini. Karena kita sholat, ya membaca bacaan yang beberapa surah-surah yang kita baca itu kita tidak hafal artinya gitu. Jadi kita kadang bacaannya bener apa enggak, tajwidnya bener apa enggak, terus artinya apa. Nah ini yang kadang-kadang ada dalam pikiran saya, ini sholat saya diterima bukan ini seperti itu Pak Ustadz. Jadi karena kita juga kesulitan untuk mempelajari ini artinya apa gitu. Pertama itu. Yang kedua, kalau kita sudah melakukan itu ya ibadah yang tadi, katanya nggak bisa masuk surga kalau kita masih punya utang gitu ya, utang entah di bank atau utang ya atau di bank atau di orang apa. Nah ini yang itu jadi penghalang kita ini ya, maksudnya ini di alam kubur nanti katanya sih gitu kan. Mohon dapat dijelaskan. Itu aja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini pertanyaannya 2. Yang pertama, nggak tahu arti apa yang kita ucapin dalam sholat. Nah itu nggak suatu kewajiban kita tahu. Itu nggak suatu kewajiban. Baik mau baca surah, mau baca tasbih, mau baca apapun, itu nggak wajib. Karena yang penting kita yakin Allah Maha Tahu. Itu nggak perlu. Makanya saya suka menganjurkan kalau mau baca doa pakai bahasa yang kita tahu aja. Tapi kalau untuk sholat nggak boleh dirubah, dia tetap harus dalam bahasa Arab, nggak boleh dirubah. Tapi kalau doa pakai bahasa yang kita tahu aja, gitu. Dan rasa nggak diterima itu hati-hati, itu yuwaswisu fi sudur linnasi minal, hati-hati. Makanya baca auzubillah dulu, baca auzubillah minasyaitonir udah. Karena Nabi bilang ana inda zonni abdi bi. Saya ini tergantung sangkaan hambaku. In dzanna bi khair falahu khair wa in dzanni syarr falahu syarr. Jadi sangkaan kita kepada Allah itu jadi tolak ukur kita kepada Allah. Jadi ketika tolak ukur kita kepada Allah, Allah itu Maha mengetahui dan sholat kita sudah sah, alhamdulillah, udah itu aja. Udah itu aja. Karena rukun syaratnya sudah selesai, udah itu aja. Adapun kita nggak tahu terjemahannya ini yang apa kita baca, enggak. Mohon maaf, fasih lagi misalnya, enggak, Allah terima. Atau tarota, tala jelat dalam bahasa Arabnya, ya. Atau cadel, itu Allah nggak maksain hal itu. Allah nggak maksain itu. La yukallifullahu nafsan illa enggak, Allah nggak maksain itu. Allah hanya memberikan kepada hambanya kewajiban, terus mampunya seberapa kerjain. Dan yang satu, yang kedua, masalah katanya kalau ada utang apa-apa nggak diterima. Wah, itu urusan Allah. Itu urusan Allah.
siapapun nggak bisa mutusin. Ente berbuat dosa aneh yang antum panggil ustaz, apakah aneh bisa menjas antum bahwa antum ini nggak bakalan diterima sholatnya? Bisa nggak? Itu semua bimasyiatillah. Masih banyak hadis-hadis lain yang akhirnya utang itu Allah yang gantiin. Masih banyak hadis-hadis lain yang akhirnya utang itu Allah yang gantiin. Mudah-mudahan dalam pengajian-pengajian di pasal-pasal atau bagian-bagian lain hal ini bisa disampaikan secara jelas. Karena kalau perkara utang itu ya memang hubungannya sama manusia. Bagi yang meninggal setelah dia pulang ke rahmatullah, dipindahkan, dialihkan kewajibannya kepada ahli. Makanya yang meninggal sudah selesai. Yang meninggal sudah selesai. Sebenarnya ini kajiannya ada di fikih. Kajiannya ada di ilmu fikih. Tapi saya hanya mengatakan bahwa Allah tahu bagaimana cara menolong hambanya dalam urusan utang. Jadi pasti ibadah kita diterima sekalipun kita punya utang. Pasti diterima mau. Ya. Jangan hati-hati dengan permainan setan, iwas wisu bisudu, tapi kalau punya utang ya bayar gitu. Ya, terima kasih. Ya, baik yang sekali dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena berhubung waktu sudah hampir jam 1. Jadi mohon izin guru untuk menutup kajian ini dengan pembacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu ala sayyidina Muhammadin al-fatihil ma'ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna ma yanfa'una rabbi baghina wa baghina wa qarabati lana fi dinina ma'al qudri wa sawadaka rabbana la tad'alna fi majlisina dhanban illa ghafarta wa la 'aiban la sitarta wa la hajatan min hawaijid dunya illa sa'alta wa syukta wa la maridan illa abaita wa syafaita wa la jahilan alam rasyata wa la min rahimta ghafarta rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la tajal fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim rabbi ighfirli wa li walidayya rabbi ighfirli wa li walidayya rabbi ighfirli wa li walidayya warhamni warhamhuma kama rabbayani shaghira wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.